Indonesia akan rungkat jika nasab Ba'alwi dirungkatkan. Pertanyaannya, apakah Anda percaya? Ini banyak sekali tulisan yang beredar di medsos, terutama di grup-grup WA, yang diantara isinya begini. 1. Jika nasab para habaib Ba'alwi dirungkatkan, maka Indonesia akan rungkat, Indonesia akan hancur. Lalu pertanyaannya begini, apakah Anda percaya jika nasab Ba'alwi ini dirungkatkan kemudian Indonesia akan rungkat juga? Apakah Indonesia ini tergantung pada nasab Ba'alwi? Ini kan statement-statement yang Masya Allah. Tetapi kalau nggak kita jelaskan, khawatirnya nih banyak orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa langsung percaya. Kan mereka selama ini dikultuskan begitu, sehingga banyak orang awam yang ketakutan. Oleh sebab itulah perlu ada jawaban. Jika nasab para Habib Ba'alwi dirungkatkan, apakah Indonesia benar-benar akan hancur, akan rungkat? Ayo dijawab. Dijawab dengan data-data, bukti-bukti yang ilmiah. Kemudian yang kedua, tulisan yang menyebar di grup-grup WA ini. Data dari intelijen bahwa orang Islam Indonesia sangat memuliakan para habaib. Jika ingin menghancurkan Indonesia, maka hancurkan dulu para habaibnya. Ini katanya ada intelijen ngomong begitu. Pertanyaannya, apakah Anda percaya? Apakah Anda percaya ada intelijen yang mengatakan begitu, bahwa orang Islam Indonesia itu sangat memuliakan para habaib? Nah, kalau ini memang benar, ya sangat memuliakan para habaib karena ilmunya, karena adabnya, bukan karena ngaku duriyah nabinya itu. Jadi siapapun orang Islam yang akhlaknya mulia, yang tawadhu, yang zuhud, yang wara, ilmunya mendalam, doa-doanya sangat dinantikan oleh siapapun, itu pasti dimuliakan. Nah, muliakannya ya karena keilmuannya, karena ketawadhuannya, karena akhlaknya, bukan karena dia ngaku-ngakukan duriyah Nabi, bukan. Nah, menurut data intelijen kata begitu. Kalau para habaib ini hancur, maka orang Indonesia juga akan hancur. Oleh sebab itulah, jika ingin menghancurkan Indonesia, maka hancurkanlah para habaibnya. Nah, framing seperti ini, apakah kira-kira ini murni benar-benar ada data dari intelijen, ataukah ini dibuat-buat begitu? Pokal gawenya mereka sendiri, agar umat Islam di Indonesia ini ketakutan. Oh ya, ternyata benar nih, ada data dari intelijen yang ngomong begini dan begitu, Masya Allah. Oleh sebab itulah sekali lagi, video seperti ini perlu dibuat dan perlu ada jawaban. Apakah benar data intelijen mengatakan bahwa jika ingin menghancurkan Indonesia, maka hancurkan dulu para habaibnya? Nah, kira-kira nih, kalau seandainya para habaib hancur di Indonesia, apakah juga Indonesia akan hancur? Ayo renungkan. Apakah Indonesia ini tergantung para habaib? Lah kok rasanya gimana gitu? Seolah-olah orang Indonesia ini kerdil semua, sampah semua. Seolah-olah orang Indonesia ini goblok semua begitu. Ini luar biasa framing-framing seperti ini. Nah, bagi orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa, ya ketakutan juga. Oleh sebab itulah, ayo dijawab secara ilmiah. Namanya ilmiah itu segala sesuatu yang idrakus syai'i bihaqiqatihi. Jadi al ilmu itu idrakus syai'. Idrakus syai'i ala haqiqatihi atau bihaqiqatihi. Jadi mendapati sesuatu itu di atas hakikatnya, itu namanya ilmu. Nah, ilmu itu beda dengan iman. Kalau iman itu tasdiqus syai'i, membenarkan sesuatu. Membenarkan sesuatu walaupun tidak bisa diindra, walaupun tidak bisa dirasakan, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, tetapi iman itu letaknya dalam hati. Nah, bagi orang yang berilmu hendaklah beriman, hendaklah seyuknyanya. Tapi banyak sekali orang yang punya ilmu tidak beriman, karena memang letaknya iman dalam hati. Sedangkan ilmu bisa letaknya di otak. Otak ini letaknya ilmu, disebut pikiran. Pikiran itu ada di otak.
Makanya kata Allah Jalla Jalaluhu, khatamallahu ala qulubihim. Kalau Allah sudah mengunci mati hati mereka sudah dikunci mati. Walaupun toh otaknya cerdas, pikirannya cerdas, seperti orang-orang Yahudi Nasrani itu kan pinter-pinter, tetapi mereka nggak bisa mentauhidkan Allah. Mereka tidak bisa mengesahkan Allah karena hati mereka sudah terkunci mati. Oleh sebab itulah, bedakan antara ilmu dan iman. Lah, masalah nasab ini kira-kira urusan ilmu atau urusan iman? Nah, bagi orang-orang yang tidak ngerti akan dipaksa bahwa urusan nasab itu ditarik pada keimanan. Enggak perlu dalil begitu. Enggak perlu dalil yang jelimet, yang penting husnudzon begitu. Lah, kalau begitu ya untuk apa ada namanya ilmu nasab? Bukan iman nasab, bukan, tapi ilmu nasab. Bukan imanun nasabi, tetapi ilmu nasabi. Ilmu nasab bukan iman nasab. Jadi nasab itu ilmu. Nah, namanya ilmu itu ya harus ada penelitian secara ilmiah. Lah, secara ilmiah itu ya harus bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar menggunakan al-hawasul khams, panca indera yang 5, panca yang 5, indera yang 5. Begitu, nggak bisa langsung dipaksa. Ini iman, keimanan. Lah, emangnya kelahiran itu nggak ada data atau gimana? Kan lucu begitu ya. Kemudian yang ketiga, tulisan yang sudah menyebar di WA ini, membatalkan nasab para habaib sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW adalah perbuatan dosa. Dosanya dosa besar. Mengapa? Karena telah menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Ini framing mereka begitu, menakut-nakuti kepada orang-orang awam. Nah, pertanyaannya perlu dijawab. Apakah Anda percaya? Semua pertanyaannya hanya satu, apakah Anda percaya? Begitu aja. Nah, percaya ini kan di dalam bahasa Arab disebut iman. Iman, jadi keimanan, kepercayaan, beda dengan keyakinan. Ya, antara iman dengan yakin itu beda lagi. Makanya Allah Jalla Jalaluhu di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca tatkala Yasinan, itu kan diawali alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman pada yang gaib. Tetapi tentang akhirat, wabil akhiratihum yuqinun, pakai kata yuqinun, yakin. Jadi beda antara percaya, iman dengan yakin itu beda. Nah, orang-orang yang membatalkan nasab dzurriyyah ini, nasabnya Pak Alawi sebagai dzurriyyah Nabi, itu apakah benar dosa besar? Apakah juga benar telah menyakiti hati Nabi Muhammad SAW? Inilah framing-framing yang luar biasa agar orang Islam di Indonesia merasa ketakutan. Demikianlah, silakan dijawab. Semoga manfaat dan barokah fiddin wa dinul akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.